Hari ini, tolong tulis judulnya, Hari Keresahan dan Kesedihan. Ini adalah hari terakhir, hari keresahan dan kesedihan untuk Tuhan kita yang datang ke bumi ini. Pada waktu ini, hari ini, Yesus dan murid-muridnya saat ini bentar lagi akan perjamuan terakhir, perjamuan kudus di ruangan atas Markus dan Yohanes. Dan setelah menyampaikan firman yang terakhir dari Tuhan, kira-kira jam 11 malam, mereka melintasi sungai Kidron dan menuju ke Bukit Zaitun, dan hati mereka penuh dengan keresahan dan kesedihan. Di dalam Alkitab, Yesus bilang, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Meskipun seperti itu, mereka nyanyi pujian di Matius 26 ayat 30. Di dalam sini ada arti yang sangat dalam dari tujuan Tuhan. Meskipun dalam keresahan dan kesedihan dan kematian yang akan datang, mereka tetap nyanyi pujian. Kenapa? Karena Tuhan itu bertakhta di atas pujian. Yesus itu lagi sedih, tapi dia tetap nyanyi pujian. Kalau kita catat ayat-ayat pagi ini, dari pagi sampai Yesus ke Getsemani, itu akan menjadi harta karun nomor 1. Jadi tolong ditulis. Oke, urutan hari raya Paskah, Keluaran 12, 1-28, Matius 26 ayat 17 sampai 30, Markus 14 ayat 12 sampai 26, Lukas 22 ayat 7 sampai 22, Yohanes pasal 13. Dan yang kedua, mencuci kaki murid-muridnya, Yohanes 13 ayat 1 sampai 20. Dan apa yang dibahas di hari raya Paskah ini? Matius 26 ayat 17 sampai 25, Markus 14 ayat 17 sampai 21, Lukas 22 ayat 7 sampai 13, Yohanes 13 ayat 21 sampai 30. Yang keempat, perjamuan terakhir. Matius 26 ayat 26 sampai 30, Markus 14 ayat 22 sampai 26, Lukas 22 ayat 14 sampai 23, Yohanes 13 ayat 21 sampai 30. Dan terakhir, khotbah ucapan selamat tinggal Yesus. Ini khotbah terakhir Yesus di bumi ini. Ini adalah khotbah ucapan syukur. Matius, Yohanes 13 ayat 31 sampai 35, pasal 14, 15 sampai 16. Yesus bilang, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yohanes 14. Meskipun kita setelah percaya kepada Yesus berpuluhan tahun, Yohanes pasal 14 itu adalah intisari dan firman berlian yang berharga. Tapi tetap orang percaya tanpa tahu di saat Yesus mengatakan ini. Dan yang keenam, mengenai nubuat penyangkalan Petrus. Yesus bilang, salah satu dari antara kalian akan mengkhianati aku. Petrus bilang, kamu sedang bicara apa? Ini kata-kata yang menyakitkan kita. Kita sudah meninggalkan keluarga kita. Kita menahan hinaan di kampung halaman kita sendiri. Bahkan sanak saudara kita pun hina kita karena kita ikut kamu. Masa sekarang kamu bilang kita buang waktu kita mengikuti kamu? Jangan katakan kata-kata yang begitu menyakitkan. Saya tidak akan pernah hianatimu meskipun saya mati.
Kalau kamu di penjara pun Yesus, saya ikut sampai akhir. Tapi Yesus bilang, Petrus, sebelum ayam berkokok, kamu akan menyangkal aku 3 kali. Ini pembicaraan terakhir kita. Saya akan mati. Kematian yang sangat kejam di kayu salib. Saya akan dikubur. Sampai saat itu, kamu tidak akan ketemu saya. Kita tidak akan bisa saling bicara. Tetapi setelah saya mati, saya bangkit kembali. Saya akan mendahului kamu ke Galilea. Ini adalah kata-kata dia hari ini. Meskipun mereka ada bersama dia di Taman Getsemani, mereka semua tertidur. Murid-muridnya, dengar-dengar baik-baik. Dari 12 murid, salah satu antara mereka pergi untuk nego, untuk menjual Yesus. Dan Yesus lihat 11 murid yang lain, mereka tidak ada gunanya. Meskipun mereka ikut dia ke Getsemani. Kenapa? Jadi di Taman Getsemani, itu sebenarnya garis terdepan setan dan juga garis terdepan Tuhan. Dalam kata lain, ini adalah garis terdepan antara tentara musuh dan garis terdepan antara misalkan militer Korea. Jadi dari 12 murid, kan satu udah pergi. Dan dari 11 itu ada Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Dan mereka bertiga ini mungkin sedikit lebih baik. Dan Yesus bilang, kalian tunggu di sini. Dan yang ditinggal di bawah, Yesus bilang, maaf, nanti kita kembali. Dan mereka ditinggal seperti anak ayam sendirian. Kenapa? Karena misalkan yang 8 itu ikut naik pun, mereka tidak akan doa. Jadi 8 ditinggal, terus yang 3 murid itu ditempatkan, ada Petrus di sini, terus Yohanes di sini, Yakobus di sini. Dan waktu mereka sedang berdoa, mereka itu harusnya menjadi seperti perisai yang menjaga Yesus, seperti rompi anti peluru. Tapi puluhan ribuan setan iblis menempel kepada mereka. Mereka bahkan tidak dapat menanggungnya. Setan membuat mereka semua tertidur, menghalang mereka untuk berdoa. Jadi waktu Yesus kembali dan menemukan mereka sedang tidur, Yesus tidak bisa percaya bahwa mereka tidak bisa sanggup untuk berjaga-jaga 1 jam pun dengan dia. Dan Yesus bilang, jangan menyerah pada godaan. Dan mereka jawab, iya. Tetapi waktu Yesus pergi lagi, tapi Yesus doa kok masih susah. Dan kembali cek, 3 muridnya masih tertidur lagi. Dan Yesus mendesak mereka sekali lagi. Ketiga kali dia kembali, Yesus bilang kepada murid-muridnya, sudah cukup. Waktunya telah tiba. Dia yang menyerahkan, aku sudah di sini. Bangunlah, mari kita pergi. Jadi Yesus sudah melihat ini semua lebih dahulu. Bagaimana mungkin Yesus beristirahat di Betani? Di saat orang bicara seperti ini menyusahkan dan menyebalkan untuk aku. Apakah Yesus bisa tidur dengan nyaman? Tertidur di Betani dengan nyaman? Tidak, dia berdoa. Kemarin itu dia berdoa. Ini adalah hari keresahan, hari kesedihan, penuh kesedihan. Kata keresahan, resah, di dalam tulisan Chinese, Cina, itu artinya susah dan resah. Jadi di tengah-tengah rasa susah dan resah, bayangkan kalau diri kamu dalam rasa sakit seperti ini, mau napas aja susah, tidak ada tenaga untuk buka mata. Kamu bahkan tidak tahu rasa sakitnya seperti apa. Apakah dalam situasi seperti itu kita tetap bisa berdoa? Saat sekarang, Yesus sedang mengalami rasa sakit itu. Seolah-olah dia itu ditikam dan ditusuk di hatinya dengan pedang. Dia melihat semuanya. Bagaimana dia akan menderita. Seberat apa. Sebagai manusia, dalam situasi seperti itu kita tidak mungkin bisa berdoa. Tanpa berdoa, bayangin seluruh tubuhmu diremukkan dan disobek-sobek di kayu salib, ditusuk dengan paku yang karatan yang tebal, 3 paku yang sangat besar yang bisa menahan berat badan 70 sampai 80 kilo tubuh manusia dewasa.
bergantung hanya dengan 3 paku itu. Bayangin rasa sakitnya seperti itu. Di saat darah mengalir dari kamu, dulu saya ditembak waktu perang di Korea. Saya tidak bisa jelaskan rasa dingin dan sakitnya. Tapi yang Yesus ngalami ini lebih parah lagi. Seperti ditusuk pedang. Berapa besar itu pakunya? 5 cm tebal. Ditusuk, tembus. Lebih dari itu, kepalanya kalau kena cambuk, itu durinya akan masuk lebih dalam lagi ke dalam eh, tengkorak kepalanya. Dan badan yang begitu besar, berat, hanya 3 paku yang menahan dia. Tapi di tengah-tengah rasa sakit seperti itu, Yesus bisa menyampaikan 7 perkataan di kayu salib. Ini sesuatu yang tidak mungkin bisa terjadi seandainya Yesus tidak berdoa di Getsemani. Ini adalah doa kemenangan. Doa di Taman Getsemani yang benar-benar menyelesaikan semua dosa manusia, yang mencapai kemenangan yang luar biasa. Domba yang di perjanjian lama itu menyimbolkan Yesus. Sudah pasti Yesus adalah domba yang sejati. Dia adalah bayangan. Jadi domba di perjanjian lama itu adalah bayangan Yesus. Waktu Yesus memberi korban domba, itu bayangan Yesus ditangkap. Yesus bilang, siapa yang tidak makan dagingku dan minum darahku tidak ada bagian dengan aku. Tapi orang-orang reaksinya, itu orang gila ya. Kenapa dia bicara seperti itu? Kok dia bilang kalau kita tidak makan dagingnya dan tidak minum darahnya ke neraka, tidak bisa masuk ke kerajaan Tuhan? Karena mereka tidak bisa mengerti perkataan Yesus sama sekali, maka Yesus ditolak, tidak dipercaya, tidak diterima dengan baik. Itu saatnya semua orang pergi meninggalkan dia di Kapernaum. Bahkan 120 murid di waktu itu mereka pergi. Mereka pikir dia Mesias, Kristus Tuhan, tapi waktu Yesus bilang harus makan dagingnya dan minum darahnya, mereka pikir, waduh kalau ikut orang gila ini yang bicara seperti ini, hidup kita seluruhnya bakal hancur. Ayo kita tinggalin aja. Dan mereka semua pergi. Dan hanya 12 yang tersisa. Bayangkan perasaan Yesus saat itu. Pasti itu sangat meresahkan untuk Tuhan kita. Dan dalam nada yang marah, Yesus kasih tahu ke 12 murid, kalian tidak mau pergi juga meninggalkan aku, tapi Petrus, orangnya yang sangat tergesa-gesa, dia bilang, Tuhan, kalau kita pergi, kita mau kemana? Engkau yang memiliki firman hidup kekal. Jadi pada akhirnya, persis sebelum ke Taman Getsemani, di Bukit Zaitun, Yesus bilang, kalian bilang kalian mengikuti aku, tetapi betapa indahnya seandainya kalian sungguh-sungguh ikut saya. Kalian semua akan meninggalkan aku dan melarikan diri. Dan saat Yesus bicara seperti itu saatnya Yesus bilang, ambillah dan makanlah. Kenapa kita harus makan roti ini, Tuhan? Ini tubuhku. Apa? Makan dengan iman. Ini tubuhku. Dan dia juga kasih mereka semua secangkir anggur dan bilang, ini darahku. Dan dia menyebutnya sebagai darah perjanjian. Dan setelah kasih roti dan anggur, Yesus mengatakan sesuatu mengenai memperingati dia. Jadi murid-muridnya itu sangat bingung. Tidak bisa mengerti firman Yesus. Setelah itu Yesus bilang, dari antara kalian, satu akan mengkhianati aku. Ada seseorang yang akan menjual aku. Tuhan, siapa itu? Siapa? Yudas Iskariot, pengkhianat yang sebenarnya, bertanya dengan bersandar kepada Yesus. Dan saat itu dengan semua 12 murid hadir di sana, Yesus bilang, yang mencelup tangannya bersamaku di dalam mangkok itu, dia mengkhianati aku, dia akan menjual aku. Nah, seandainya Yesus kan udah bicara seperti itu, seharusnya Yudas tidak mencelup tangannya bersama Yesus kan? Karena Yesus bilang kan yang mencelup tangannya dengan aku, itu akan mengkhianati aku. Jadi harusnya waktu Yesus masukin tangannya di dalam cawannya, harusnya tangan Yesus aja. Kenapa Yudas ikut gitu? Seandainya Yudas nggak ikut, sejarah udah berubah kan? Jadi Yesus kasih rotinya dan setelah mereka makan, Yesus bilang, Yudas, bukannya kamu ada sesuatu yang kamu akan lakukan untuk saya? Jadi Yesus tuh udah tahu. Yesus udah tahu, kamu kan udah pergi ke para imam, udah terima duit dari mereka, uang sogokan di dalam kantong kamu. Jadi apa yang kamu harus lakukan, cepat lakukan. Dan kalau kita lihat Yohanes pasal 13 ayat 27 sampai 30, kita bisa sadar betapa menyedihkan
itu untuk Tuhan kita. Yudas, dia dengar kata-kata itu juga rasa stres, tapi Yesus lebih lagi. Dalam Alkitab dikatakan Yudas setelah terima rotinya, hari sudah malam. Itu artinya setan masuk ke dalam dia. Jadi Yesus kasih roti dan Yudas benar-benar kerasukan iblis. Itu di ayat 27. Tidak ada penipuan dalam Alkitab. Jadi bisa bayangkan, Yesus itu keluar banyak air mata yang tidak kelihatan. Aku sangat mengasihi kalian. Aku telah mengasihi kalian semua sampai akhir, kata Yesus. Setelah itu dia bilang, Bapa, sama seperti engkau dan saya adalah satu, murid-murid ini, mereka telah mendukung dan percaya pada aku selama 3 tahun, meskipun banyak kesusahan. Buatlah mereka semua bisa menjadi satu juga, Bapak. Sekarang, saya harus pergi. Di saat saya pergi, mereka semua akan menjadi domba, seperti domba yang tidak ada gembala, seperti anak yatim tanpa orang tua. Maka apa yang saya harus lakukan? Sekarang pun kalau saya lihat murid-muridnya, iman mereka kurang dewasa. Mereka seperti buah yang belum matang. Semuanya masih tidak dewasa. Satu orang pun tidak akan anggap mereka. Jadi Yesus rasa sangat khawatir. Dia berdoa ke Tuhan dengan keluar air mata. Semoga anak-anak, semoga murid-murid ini bisa menjadi satu sama seperti engkau dan saya adalah satu. Tolong buat mereka percaya sampai akhir. Jadi dia doa lebih sungguh-sungguh lagi untuk Roh Kudus. Dan setelah menerima jawaban kedoanya, Yesus setelah doa berkata kepada 11 muridnya, di saat Roh Kudus datang, dia tidak akan meninggalkan kamu sebagai anak yatim. Dia akan berpegang kepadamu, bekerja di dalam kamu, menuntunmu, seperti yang aku lakukan saat aku ada bersamamu. Murid-muridnya bilang, bukannya lebih bagus kalau kamu tidak pergi dan Roh Kudus datang? Tapi Yesus bilang, tidak, saya harus pergi, biar Bapa akan kirim Roh Kudus. Bukankah saya korban perdamaian untuk dosa manusia, anak domba Allah? Dengar baik-baik kepada perkataan ini. Ini sekarang adalah saat menggenapi nubuat yang di Keluaran pasal 12 mengenai domba Paskah yang terjadi kurang lebih 1.500 tahun sebelumnya. Matius pasal 20 ayat 28 dikatakan, saya datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberi nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bukankah saya bicara mengenai datang ke bumi ini untuk mati sebagai domba yang dikorbankan? Sebagai anak domba, menjadi tebusan bagi banyak orang. Persis seperti itu. Yesus sedang bergerak. Persis. Dia bergerak sesuai dengan apa yang dinubuatkan Alkitab. Murid-muridnya bilang, bukankah anggur ini enak ya? Dan mereka dentingkan cawan mereka. Dan di sebelah dia ada yang bilang, tapi Yesus bilang ini darah dia kan? Dan mereka ragu-ragu. Tapi waktu mereka makan roti, harusnya kan mereka terharu dan rasa bersyukur dan bilang, aduh saya merasa sangat tersanjung. Dan maaf saya harus makan dari tubuh Yesus seperti ini layak gak saya lakukan ini? Dan ini pun tidak cukup. Tapi mereka masukin roti di dalam mulutnya dan bilang, rotinya enak ya. Dan Yesus melihat itu semua. Waktu Yesus bilang, makan, ini adalah tubuhku, kita tidak mungkin bisa memakan roti itu tanpa air mata kan? Di saat anaknya sakit dan perlu dioperasi, mereka bilang mereka butuh bagian dari tubuh orang tuanya. Dan bayangkan, orang tua itu memberi bagian tubuhnya demi anaknya waktu dioperasi bisa sembuh kan? Misalkan ambil daging dari bagian belakangnya. Lihat, orang tua pun mengasihi anaknya bisa kasih bagian dagingnya untuk anaknya. Dan bukankah kasih Allah jauh lebih besar dari itu? Waktu dia katakan, inilah tubuhku. Apakah itu dusta?
Tapi di saat itu mereka berdebat murid-muridnya. Siapa datang duluan? Kamu? Saya terima firman sebelum kamu. Bukannya kamu belajar sama saya. Dan mereka bertengkar siapa lebih tinggi posisinya. Siapa lebih hebat. Di saat Yesus itu sedang melihat bagaimana Yesus itu akan ditangkap, disalib, dipukul sampai mati. Berapa jam lagi? Yesus bilang, setelah itu Yesus bilang, yang melayani itu lebih besar dari yang terima pelayanan itu. Sangat mengecewakan adegan ini. Murid-muridnya itu jauh, jauh dari dewasa. Tapi kita pun sama kan? Kita percaya pada Yesus sudah puluhan, tapi di minggu kesengsaraan kita tidak ikut satu kebaktian pun. Jadi hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kita tidak tahu apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus lakukan. Kita hanya kebal saja. Kalau begitu, nanti pas kita berdiri di hadapan Tuhan, apa yang kita akan lakukan? Murid-muridnya ributin mengenai tempat duduk. Hei, kamu datang telat kok kamu duduk di sini? Itu tempat duduk saya. Kamu duduk di sebelah sana aja. Dan mereka bertengkar antara mereka dan ribut seperti itu. Sampai Yesus tuh kaget untuk melihat mereka ribut hanya gara-gara tempat duduk. Itu di Lukas 22 ayat 25 sampai 30. Sangat mengherankan kan? Kalau kita lihat Lukas 22 ayat 27, Yesus bilang, "Aku telah datang untuk melayani," seperti yang disebut di Matius pasal 20 ayat 28. Dan juga di Yohanes 13 ayat 4 sampai 15, Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 8, 2 Korintus pasal 8 ayat 9 dan 2 Korintus pasal 6 ayat 10. Dia yang melayani itu ditinggikan. The one orang yang melayani itu posisinya lebih tinggi. Maka Yesus bilang, "Jangan khawatir kalian semua raja." Dia bilang, "Oh, meskipun saya datang telat." Yesus bilang, "Iya, kamu telat pun kamu tetap raja." Jadi murid-muridnya pada bilang, aku juga raja." Mereka semua pikir mereka raja. Jadi dengan cara itu Yesus membuat mereka diam. Semua yang sok hebat, hati yang goyang, membuat mereka semua raja. Murid-murid Yesus harusnya mengerti hati Tuhan dan tetap setia kepada Dia. Tapi lihat bagaimana pencipta mengadaptasi ke uh, ciptaannya, keinginannya. Jadi Yesus bilang, meskipun saya bicara hal-hal dunia, mereka tidak mengerti bagaimana saya sampaikan kata-kata sorgawi, firman. Itu sebabnya Yesus tidak bisa menyampaikan semua firman sebelum dia pergi. Maka Yesus bilang, saya akan menyatakan semuanya pada akhirnya lewat Roh Kudus. Jadi Yesus tuh rasanya sangat frustasi. Jadi bukankah kalian semua mengalami saat susah dan baik bersama-samaku udah berapa tahun ini, maka kalian semua akan menjadi raja. Aku yang tanggung jawab. Itu yang Yesus katakan di Lukas 22 ayat 30. Jadi di saat kita memikul kayu salib Kristus dan kita bertahan dengan Dia, di saat kita merangkul kehendak Tuhan dengan rasa sabar dan bertahan, kata-kata ini pun disampaikan lewat yang Yesus katakan itu pun disampaikan oleh Paulus kan. Paulus bilang yang bertahan sampai akhir itu akan menjadi raja. 2 Timotius pasal 2 ayat 12. Lihat, murid-murid Yesus seperti itu. Maka raja dari antara raja bahkan mengambil baskom air dan mencuci kaki murid-muridnya yang kotor. Hari ini disebut Kamis Putih, hari di mana Tuhan Yesus itu mencuci kaki murid-muridnya sebagai bagian dari perjamuan terakhir. Dia adalah sang pencipta. Menurut Wahyu pasal 17 ayat 14, dia adalah raja antara semua raja. Lihat juga di Wahyu pasal 19 ayat 16, Yesus sesungguhnya raja segala raja. Kita mungkin raja kecil-kecil, tapi dia adalah raja semua raja. Dan kita juga raja. Ada banyak kota untuk dikuasai dalam hal ini. Namun Tuhan mengambil baskom air dan mencuci kaki-kaki murid-muridnya. Dia mencuci kaki yang bau, yang kotor dan bilang, saya kasih kepada kamu perjanjian baru, yaitu saling mengasihi. Melalui itu semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku. Ini sangat luar biasa. Benar-benar luar biasa.
Memang, kalau kita lihat Yohanes 13 ayat 2, setan itu menaruh pikiran untuk mengkhianati Yesus di dalam hati Yudas. Jadi kalau kita percaya pada Yesus, kita harus hati-hati dalam kehidupan rohani kita. Kalau dalam diri saya simpan pikiran jahat, itu bukan saya yang menghasilkan dari diri saya sendiri. Tapi karena roh jahat itu sedang masuk dan menuntun pikiran saya ke arah itu. Sudah di saat kita membenci seseorang, bukankah itu sama dengan membunuh? Di perjanjian lama, kalau kita salah membunuh itu kita harus benar-benar pukul orang sampai mati. Tapi di perjanjian baru Yesus, saling membenci pun itu dianggap pembunuhan. Bisa dilihat di 1 Yohanes pasal 3 ayat 12 sampai 15. Ini adalah masalah yang sangat serius. Kalau kita mulai membenci seseorang, kenapa kamu ada rasa benci? Itu munculnya tuh dari iri, cemburu. Cemburu itu kayak kanker dalam tulang. Di saat kita benci atau iri sama orang lain, kalau ada iri hati, tulang kamu akan mulai membusuk. Dengar baik-baik, tulangnya akan membusuk di saat kamu iri dengan orang lain. Amsal 14 ayat 30 dibilang rasa cemburu atau iri itu membuat tulang menjadi membusuk. Jadi bagaimana mereka membunuh Yesus? Itu kenapa? Gara-gara iri. Itu di Matius 27 ayat 18. Pemimpin-pemimpin agama melihat Yesus itu menjadi terlalu populer. Banyak orang kumpul kelilingi dia dan tidak ada yang datang kepada pemimpin agama. Jadi pengikut si pemimpin agama mulai berturun. Nah, karena cemburu dan iri, mereka bersekongkol untuk bunuh Yesus. Nah, ini ditulis di Matius 27 ayat 18. Maka, kita di dalam hati kita nggak boleh ada rasa benci atau iri. Jangan kasih keserakahan itu nempel sama kita seperti permen karet di sepatu. Kita harus hidup dengan hati yang baik, hidup yang benar. Selama pelayanan umum Yesus, sebelum Yesus disalibkan, Yesus bilang kepada murid-muridnya, ada sebuah pembaptisan yang saya harus terima. Dan mereka jawab, pembaptisan apa, Guru? Mereka pikir Yesus sedang bicara mengenai pembaptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan, di mana orang itu ditenggelami dalam air. Tapi Yesus menjelaskan bahwa pembaptisan Yesus itu adalah penyaliban dan kematiannya. Jadi Yesus bilang, aku harus menerima baptisan dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Itu di Lukas 12 ayat 50. Ini saatnya di mana firman itu digenapi, mulai dari entar malam. Aku ada baptisan untuk saya terima. Ini untuk dosa seluruh manusia. Jadi, waktu dia melihat Yudas mengkhianati dia dan pergi dan nutup pintu di belakangnya, Yesus bilang, udah waktunya untuk memuliakan Tuhan. Itu Yohanes 13 ayat 31. Kalau seseorang menghancurkan rumah kita, kehidupan anak kita, menghancurkan masa depan kita, orang itu musuh terbesar kita yang kita paling benci. Jadi, di saat musuh itu pergi, siapa yang akan bilang, "Oh, ini waktunya untuk memuliakan Tuhan dan memuliakan diri aku sendiri." Siapa yang bisa bicara seperti itu? Ini hal yang mustahil tanpa berdoa. Kamu harus berdoa, kamu harus. Kehidupan Yesus itu penuh dengan doa. Hanya di saat kamu doa, doa itu membuat kita rasa bersyukur dan membuat kita selalu tersambung dengan Tuhan. Ada hubungan yang intim dengan Tuhan. Amos pasal 3 ayat 7. Tuhan bilang, dia menyatakan rahasia-rahasia dia kepada hamba-hambanya, para nabi, orang-orang yang dekat sama dia. Sebelum Tuhan lakukan apapun, Tuhan kasih tahu dulu kepada hamba-hambanya. Tuhan bukannya lakukan sesuatu tanpa orang tahu seperti guntur dan kilat yang muncul di tengah malam. Yang pertama, Tuhan sampaikan dulu kehendak Tuhan lewat utusannya. Dan gak penting orang percaya atau tidak. Setelah itu Tuhan menghakimi. Bukankah itu yang Tuhan katakan? Setelah Yudas mengkhianati dan pergi, datanglah waktunya untuk anak manusia dimuliakan dan Tuhan dimuliakan melalui anaknya. Bahkan setelah pengkhianat udah pergi, Yesus berdoa, Bapa,
Dimuliakanlah namamu. Muliakanlah namamu dan dengar suara dari sorga waktu Yesus berdoa, persis sebelum dia ke Getsemani. Tuhan tahu resah dan sedih yang ada di dalam hati Yesus. Apakah kamu sudah menanggung dosa semua manusia pada dirimu? Iya, sudah Bapak. Meskipun setan menggodamu untuk menghindari kayu salib, jangan pernah bilang kamu tidak akan mati di kayu salib. Kamu harus menjadi korban kayu salib untuk dosa manusia. Iya, iya, saya tahu Bapak, saya akan lakukan. Sesuai dengan kehendakmu Bapak, muliakanlah namamu. Dan saat itu langit terbuka dan ada suara yang bilang, saya sudah memuliakannya dan akan memuliakannya lagi. Yesus, saya sudah memuliakannya dan akan memuliakannya lagi. Di saat kamu menang atas kayu salib. Itu dari Yohanes pasal 12 ayat 28 sampai 29. Di zaman Yesus itu sudah ada imam besar, tapi semuanya palsu. Yesus itu langsung menyatakan diri dia sebagai imam besar. Lihat bagaimana dia menjadi pengantara di hadapan Tuhan sebagai imam besar. Bapak, muliakanlah namamu. Aku akan memuliakan kamu di bumi, sini di bumi. Maka orang-orang kudus yang percaya, saya minta tolong percaya dengan jelas setiap aspek dalam kehidupan Yesus. Apapun, makan, minum, doa di atas gunung, apapun. Itu semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Alkitab itu catat, bahkan cara dia mati di kayu salib, menjadi korban persembahan di kayu salib, digantung di kayu salib untuk menanggung dosa manusia. Itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Kamu semua harus percaya itu semua, karena itu semua ada di dalam Alkitab. Di 1 Korintus 11 ayat 25, itu bicara dengan detail mengenai perjamuan akhir. Dia mengambil roti, mengucap syukur, dan memecahkannya, dan dia katakan, inilah tubuhku yang adalah untukmu, menjadi peringatan akan aku. Menjadi peringatan akan aku. Lakukan ini untuk ingat aku. Selalu ingat aku sampai akhir. Di saat kamu minum untuk perjanjian baru, ingat aku setiap kali kamu melakukannya. Minum anggur, kan? Itu Matius 26 ayat 26 sampai 29. Bukankah ini yang terakhir untuk Tuhan? Perjamuan terakhir, makanan terakhir. Yesus berharap 11 murid itu akan kumpul. Tapi Yudas itu dia datang diam-diam hanya untuk ambil sedikit roti dan cepat keluar lagi untuk mengkhianati Yesus, kan? Si Yudas ini, dia perlu untuk menjual Yesus karena 30 keping perak yang udah ada di dalam kantong dia. Jadi imam-imam itu juga dengan rahasia rencana untuk bunuh Yesus dari antara 12 murid. Dan Yudas tahu tempat mereka berdoa, tempat rahasia mereka. Itu ditulis dalam Alkitab. Jadi Yudas pikir, Tuhan sama murid-murid ini pasti lagi doa dengan rahasia. Tapi tahu Yudas itu dia bawa tentara-tentara Roma, para imam besar, ahli Taurat, penatua, para imam. Ini menyedihkan sekali, kan? Dan waktu Yesus selesai doa, mereka datang. Yesus bilang, cari siapa? Yesus dari Nazaret. Yesus bilang, aku adalah dia. Itu ditulis dalam Alkitab. Dengan kuasa dia bilang seperti itu, dan mereka mundur dan jatuh ke tanah. Ini ditulis dalam Alkitab. Kedua kali, Yesus tanya, kamu cari siapa? Mereka bilang, Yesus dari Nazaret. Yesus bilang, saya sudah kasih tahu kamu, aku adalah dia. Dan di saat yang sama, murid-muridnya gemeteran. Tentara Romawi, komandan, perwira, ketua imam. Jadi yang tertinggi di hierarki agama
mereka semua datang dan Yesus bilang, "Saya ada sesuatu yang saya ingin minta dari kalian. Hanya satu, ambil saya aja, lepaskanlah murid-murid saya. Buka jalan untuk mereka." Lihat bagaimana Yesus itu mengasihi murid-muridnya sampai akhir. Kalau kamu semua datang untuk tangkap Yesus dari Nazaret, ambil saya aja. Mereka ini tidak ada dosa. Mereka hanya mengikuti aku dan percaya aku. Buka jalan untuk mereka biar mereka bisa pergi. Ini sih sangat sangat mengherankan. Itu ada di Yohanes pasal 18. Pasal 18. Jadi meskipun Yesus bilang seperti itu, para imam di waktu itu berpikir, ya sudah, ya udah kita tangkap Yesus saja. Kalau gitu bagaimana dengan murid-murid yang lain? Ya, nanti kalau muridnya diambil, murid-muridnya nggak apa-apa. Tapi apa yang terjadi? Semua muridnya melarikan diri. Satu pun tidak ada yang di sebelah Yesus. Kalau kita coba ingat, usahanya Yesus untuk menyelesaikan dosa jutaan orang di dalam sejarah, itu membuat diri kita sadar, kita tuh telah lakukan sangat sedikit untuk Yesus. Apakah kita benar-benar telah setia ke gereja? Kita harus sadar, 1 tahun ada 52 hari minggu dari 365 hari. Tapi kita tetap kadang bolos kan? Kita bahkan tidak ikut kebaktian hari Rabu atau Kamis. Pikirin aja enggak. Tapi kamu hidup di dunia ini nggak sampai 100 tahun. Sebelum kamu tahu, kamu akan pergi. Apa apa gunanya kamu penatua, diaken, atau hamba Tuhan? Pikirin hal itu. Waktunya akan tiba lebih cepat dari yang kamu bayangkan. Maka di minggu sengsara, anggota gereja kita mungkin pernah dengar mengenai jejak kaki Tuhan Yesus, tapi kamu diingetin lagi untuk menjadi rendah hati. Meskipun dikasih tahu jangan terlalu rajin untuk melayani Tuhan, tapi kamu akan bekerja sesuai dengan berapa banyak kamu pernah dengar dan belajar dari Roh Kudus. Apakah kamu yang kerja? Bukan, tapi kasih karunia Tuhan yang membuat kita melayani kan. Roh Kudus Tuhan masuk ke dalam kita yang melakukan semuanya. Jadi pikir ini sama seperti Paulus. Aku berharap kamu percaya kita itu adalah kita karena kasih karunia Tuhan. Jadi semoga pengakuan ini sungguh-sungguh bisa ada di dalam kita sampai kita tiba di kerajaan sorga dan kita akan terima berkat Abraham. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Dari sekarang sampai besok siang jam 3. Betapa menyeramkannya. Betapa seramnya untuk melihat dosa manusia yang ditaruh atas tubuh Tuhan Yesus. Dipukul, rasa sakit, penderitaan, disobek. Tidak bisa dibayangkan rasa resah itu. Binatang pun tidak bisa bertahan. Tetapi Engkau, Tuhan, telah mengalami ini semua. Kita manusia, kita tidak bisa. Kami tidak bisa mengerti. Kami mengucap syukur, Tuhan, karena Engkau telah melindungi kami dan mengizinkan kami untuk bisa mendengar firman-Mu dan mengerti. Dan sekali lagi, Engkau telah memberi kepada kami kasih karunia untuk percaya dengan tekad yang kuat, keputusan hati yang teguh, dan iman yang teguh di minggu kesengsaraan ini. Maka sampai hari kami tiba di sorga, kami doa agar kami tidak lagi bersahabat dengan dunia. Semoga kami tidak pernah menyangkal Tuhan Yesus dan hidup hanya untuk Yesus. Dan kalau kita makan, minum, kita mengasihi pasangan kami, kita membesarkan anak kami, di saat kita melihat mereka ada rasa puas, izinkan kami memiliki hati Yesus dalam hal ini. Dan izinkan anak kami bisa bertumbuh dengan sukses dan baik, membawa kemuliaan kepada nama-Mu. Dan di minggu sengsara bantu gereja kami bisa mengikuti jejak kaki Tuhan Yesus dan melihat bayangan Tuhan melalui Alkitab. Kami berdoa agar kesetiaan ini berlanjut sampai kita tiba dalam kerajaan-Mu selalu.
menghargai Engkau di dalam hati kami. Semoga penderitaan Tuhan Yesus itu dipenuhi dalam tubuh kami demi gereja yang adalah tubuh Tuhan Yesus. Berkati setiap jejak kaki kami saat kami pulang dengan berkat yang berlimpah. Besok semoga semua keluarga kami berkumpul untuk saksikan masa-masa terakhir dari kesengsaraan Tuhan Yesus demi kami. Dan di saat kami panjatkan doa ini, kami doa dengan hati yang remuk dan tulus untuk Tuhan kami. Dan kami doa ini semua dalam nama kudus Yesus Kristus dengan ucapan syukur. Amin. Terima kasih.